sini saya akan menjelaskan untuk bagian pertama yaitu pemisahan objek. Kalau kita lihat pada kode berikut, dimana kita menggunakan tanda panah. Yang pertama A yang 1, A adalah 4. Dimana kita menggunakan ini untuk menetapkan nilai ke suatu objek dengan menggunakan penugasan yang sama. Kemudian ada menggunakan tanda A sebagai 1, A sebagai 4. Kemudian kita menggunakan pita assign, mana assign-nya A,1 dan assign A,4. Yang dimana digunakan untuk menetapkan nilai dan penggunanya lebih umum dalam konteks guna fungsi. Namun fungsinya mirip dengan tanda panah seperti di atas. Ini kita menghapus objek tertentu dalam A dengan menggunakan rm-list object, yang dimana digunakan untuk menghapus semua objek yang ada dalam lingkungan R sendiri. Yang digunakan untuk menghapus objek-objek tersebut. Ini sekarang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke struktur data dalam A. Yang pertama yaitu data vektor. Karena kita membuat vektor dari data 1 yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan angka numerik. Dan data 2 ada angka hari, bulan, dan bintang yang menandakan aslinya bertipe kantor. Selanjutnya data 3 ada C5 lebih besar dari 2 yang dimana kita membuat vektor logika dengan hasil true karena 5 lebih besar dari 2. Selanjutnya ada data 4, kita membuat tanggal atau yang dimana membuat tanggal ini akan yang diakui sebagai tipe data. Kemudian kita menggabungkan berbagai jenis data dalam vektor. Di data 5 ada matahari, matahari, dan tuh. Selanjutnya kita melakukan pengecekan kelas vektor dari cek 1, data 1 sampai data 5. Sampai kita RAM. Oke, selanjutnya kita lanjut pada fungsi vektor khusus, yang mana kita menggunakan tanda titik 2 untuk tetap numerik urutan apakah itu menaik atau menurun. Selanjutnya kita tentukan ada nilai Y 1/10, apakah data tersebut menghasilkan nilai yang sama atau tidak, yang mana digunakan untuk membuat vektor berurutan dari angka 1 hingga angka 10. Oke, selanjutnya kita menggunakan vektor numerik berurutan dengan inkrimen berbeda dengan beberapa kasus tertentu, yang dimana ada X sequence from 0 to min 20 hingga min 2, yang dimana kita gunakan untuk membuat urutan angka dari 0 hingga min 20 dengan penurunan sebesar min 2. Selanjutnya kita membuat urutan dari 1 hingga 10 dengan 5 elemen, yang mana hasilnya adalah vektor 1, 3,25, mungkin ada sesuai dengan besarannya, 1, 2,25, 5,50, 7,75, dan 10. Oke, selanjutnya kita membuat urutan dengan panjang yang sama dengan tanda vektor 1/7, yang mana hasilnya ada 1, 2,5, 4, 5,5, 7, 5,5, dan 10. Oke, selanjutnya kita membuat bilangan berulang, yang mana menggunakan replay 1/5,2, yang mana kita mengulang angka 1 sampai angka 5 sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita menggabungkan elemen dengan tanpa pemisah, yang menggunakan pasti 0, A dengan A,1/4, yang menggabungkan A1, A2, A3, dan A4. Oke, selanjutnya kita menggabungkan string A dengan angka 1 hingga angka 4 dan menggunakan pemisah, menggunakan C, pasti A 1/4, dan strip, yang dimana memungkinkan kita untuk menambahkan pemisah di antara elemen yang digabungkan. Ini kita akan hasil A1, A2, A3, dan A4. Baik, saya akan menjelaskan mengenai matriks. Di sini pertama-tama kita mengubah data vektor numerik menjadi matriks. Nah, di sini kita membuat vektor Y 1 sampai 12. Nah, ini untuk outputnya 1 sampai 12 ya. Lalu kita membuat matriks dengan dimensi 3x4. Nah, dengan kode dim Y 3,4. Nah, ini untuk outputnya. Lalu kita membuat Y matriks 1 dengan data Y dan n row sama dengan 4. Di sini berarti kita membuat matriks dengan 4 baris. Nah, ini untuk outputnya. Di sini outputnya 4 kali 3 karena data kita tadi sebanyak 12 ya, 1 sampai 12. Nah, selanjutnya kita membuat Y matriks 2 dengan menggunakan data Y tadi lagi dengan n row 3 kali ini dengan 3 baris dan n col 4 dan 4 kolom. Nah, ini untuk outputnya matriks berukuran 3 kali 4. Nah, untuk selanjutnya ini menggabungkan matriks. Pertama-tama kita membuat matriks A terlebih dahulu, yaitu dari 2 sampai 10 dengan ukuran 3 kali 3 ya. Nah, ini untuk outputnya matriks dengan ukuran 3 kali 3 dan dari 2 sampai 10. Nah, selanjutnya ini membuat matriks B dari 5 sampai 13 dengan ukuran matriks 3 kali 3 juga. Nah, ini untuk outputnya. Nah, selanjutnya kita menggabungkan dua matriks berdasarkan kolomnya dengan kode C-bin. Nah, ini untuk kodenya ya, kita membuat variabel baru C-bin A, B. Nah, A, B tadi ini adalah matriks yang udah kita buat tadi di atas. Nah, ini untuk outputnya, karena digabungkan berdasarkan kolom, maka dihasilkan output matriks dengan ukuran 3 kali 6. Nah, ini untuk outputnya. Nah, selanjutnya
kita menggabungkan dua matriks berdasarkan barisnya dengan kode Erbin. Dan di sini kita membuat variabel baru lagi yaitu D dengan kode Erbin A, B dari matriks yang kita buat tadi juga, matriks A dan matriks B, dengan output matriks yaitu 6 kali 3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai array, di mana di sini kita membuat array 3 dimensi terlebih dahulu dengan menggunakan data baru yaitu data 1 sampai 24 dengan dimensi 4 kali 3 dan 2 lapisan. Nah, ini untuk outputnya di sini matriks berukuran 4 kali 3 ya, ada 2, yaitu ini lapisan pertama dan ini lapisan keduanya. Nah, selanjutnya ini cara untuk mengakses elemen dari elemen yang ada di baris kedua, kolom ketiga, lapisan pertama. Nah, di sini kita menggunakan kodenya 2, 3, 1 karena tadi baris kedua, kolom ketiga, dan lapisan pertama. Nah, di sini outputnya 10. Bisa dilihat dari data di sini pada baris kedua, kolom ketiga itu dan lapisan pertama yaitu angka 10. Nah, selanjutnya kita mengubah dimensi array yang tadi awalnya itu berdimensi 4 kali 3 dengan 2 lapisan menjadi berdimensi 2 kali 6 dengan 2 lapisan. Nah, ini untuk outputnya matriks dengan ukuran 2 kali 6 ada 2 lapisannya. Nah, selanjutnya kita melakukan operasi di dalam selanjutnya kita melakukan operasi pada array yaitu dengan mencari total array dengan kode sum ya. Di sini terdapat totalnya yaitu 300 dari data ini tadi setelah dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita mencari mean atau nilai rata-ratanya, maka didapat rata-ratanya yaitu 12,5. Nah, untuk mengakses seluruh dimensi, misalnya untuk mengakses seluruh baris pertama dan kolom kedua pada semua lapisan, kita memasukkan kodenya seperti ini dengan karena ingin mengakses baris pertama berarti 1, kolom kedua berarti 2, dan di sini kosong karena kita ingin mengakses semua lapisannya. Nah, di sini dapat dilihat pada baris pertama dan kolom kedua itu outputnya itu angka 3 dan angka 15. Di sini dapat dilihat pada baris pertama, kolom kedua pada lapisan pertama itu angka 3 dan baris pertama, kolom kedua pada lapisan kedua itu 15. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu membuat faktor karakter. Nah, membuat kode dari vektor karakter itu menggunakan cara underscore vektor yang dimana isi datanya ada merah, biru, hijau, biru, merah dan menghasilkan output merah, biru, hijau, biru, merah. Lalu kita mengonversi vektor karakter menjadi faktor dengan kode color underscore faktor buka kurung char underscore faktor. Terus kalau faktornya kita panggil, maka mendapatkan output dari merah, biru, hijau, biru, merah dengan level biru, hijau, merah. Lalu kita mengakses level dari faktor, yaitu level color underscore faktor biru dengan menghasilkan output biru, hijau, merah. Kita membuat faktor ordinal dengan education faktor SMA 1, 2, 1, SMA. Lalu levelnya ada SMA 1, S2. Lalu kita panggil educationnya dan mendapatkan output SMA-nya ada SMA 1, S2, 1, SMA. Lalu level saya SMA kolom baru 1, kolom baru 2. Nah, kita mengubah level faktor nih. Lanjut kita menggunakan level color underscore faktor. Kita menggunakan warna biru, hijau, merah. Terus kita panggil color underscore faktornya, maka mendapatkan output merah, biru, hijau, biru, merah dengan levels biru, hijau, merah. Kita mengubah faktor menjadi vektor karakter dengan cara char underscore vektor underscore from underscore faktor dengan menggunakan karakter color underscore faktor. Lalu kita panggil fungsinya dan mendapatkan output yaitu merah, biru, hijau, biru, merah. Lalu kita membuat data frame dengan variabel kategorikal df data underscore frame respond itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus treatmentnya ada faktor c a b a b a. Terus kita run mendapatkan respon dengan treatmentnya seperti ini. Lanjut ke list. Cara membuat list itu menggunakan kode list numbers c 1, 2, 3, 4 letters c a b c matrix underscore data matrix dengan banding 1 banding 6 atau n row 1 dengan 2. Lalu nested underscore listnya a dengan 1, b dengan teks. Lalu kita panggil listnya sehingga mendapatkan nomor 1, 2, 3, 4 letters ada a b c matrix underscore datanya kita ada 2 kali 3. Terus ada nested listnya itu ada 1. Lalu nested list b nya itu ada teks. Mengakses elemen dengan nama itu list underscore numbers yaitu 1, 2, 3, 4. Terus mengakses elemen dengan indeks yaitu list dari 2 itu ada ABC. Terus mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain itu list $nested underscore list itu 1. Menambahkan elemen baru dengan sama seperti tadi tapi menggunakan new. Jadi list new underscore elemen. Terus ini kita masukin data new sama elemen, maka mendapatkan output dari new sama elemen. Terus kita mencoba menghapus elemen dari list yang baru itu menggunakan 0 sehingga mendapatkan output itu 0. Kita mengubah elemennya dari list letters itu menjadi data x, y, z. Itu tinggal masukin aja datanya lalu mendapatkan output x, y, z. Kita menyusun data dengan list menggunakan beberapa data frame nih. Data frame yang kita gunakan itu ada def1, def2, def3 itu datanya seperti ini. Terus kita gabungkan data frame dalam satu list dengan cara all underscore data list df1 sama dengan def1, def2 sama dengan def2, def3 sama dengan def3. Terus kita mengakses dan menggabungkan semua data frame dalam list yaitu menggunakan cara combinate underscore data do.call addline all underscore data. Lalu kita melakukan data yang digabungkan terus kita panggil combinate underscore data sehingga mendapatkan output seperti ini. Nah, data frame ini cara membuat data frame itu data frame
kita menggunakan 1:5 ID-nya, terus name-nya kita menggunakan Elis, Bob, Charlie, David, dan Eva. Terus age-nya ada umur 25, 30, 35, 40, dan 45. Terus menggunakan skor juga 88,5, 90, 85,5, 92, 87,5. Terus kita munculkan data frame-nya itu menggunakan data status itu ada aktif, inaktif, aktif, inaktif, aktif. Menambahkan baris baru dengan data frame-nya, ID menggunakan 6, name-nya Frank, inisial 50, skornya lembut, statusnya masih belum. Jadi kita mau menambahkan si Frank ke dalam data yang udah kita punya, jadi menjadi data baru sehingga menjadi data orang. Kita mengimpor data dari file Excel. Itu seperti biasa kita import data dulu, import dataset, terus Excel, datasetnya juga udah download, terus kita browse, terus kita pilih datanya, nanti langsung aja diimport. Habis itu ini kita salin, itu langsung bisa dirun. Untuk kode selanjutnya, bagian perulangan akan dijelaskan oleh saya Gymnastier dengan name 96. Jadi dalam perulangan itu terdapat dua jenis perulangan, yang pertama for dan while. Perulangan for digunakan untuk perulangan yang iterasinya sudah diketahui, dan sebaliknya untuk while adalah perulangan yang iterasinya tidak diketahui. Ya, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang perulangan if. Kemudian untuk perulangan for ini, hal yang paling perlu diperhatikan adalah iterasi. Jadi untuk kode dari for itu seperti ini, for buka kurung number in numbers, dimana tutup kurung, dimana di sini numbers kita inisiasi iterasi yang sudah diketahui, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali bilangan, dimana nomor ini merupakan iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, satu persatu dari si number. Makanya ketika dijalankan dan dia di print, dia akan menampilkan seperti ini, dimana dia akan mencetak nilai dari satu persatu dari setiap nilai iterasinya. Kemudian untuk iterasi melalui index, di sini sama menggunakan format dari kode for buka kurung terus in tag along name, dimana di sini perintahnya adalah untuk menampilkan dari si index untuk digabungkan kodenya dengan dari si namanya. Jadi hasilnya yaitu seperti ini, indeks yang digabungkan paste dengan nilai dari 1, kemudian juga nilai dari si names-nya, alis ini ya. Kemudian untuk perulangan for menghitung total, kita perlu menginisiasi variabel totalnya dulu. Di sini variabel total, kemudian melakukan perulangan lagi. Hanya saja di sini untuk numbersnya, misalnya di sini ada 5, nanti 5 akan ditambahkan oleh total ini, 5 ditambah 0, kemudian adalah sama dengan nilai totalnya variabelnya diperbarui jadi 5, dan seterusnya sampai 20, jadi totalnya adalah 50. Itu adalah perulangan for ya, jadi untuk iterasi yang sudah diketahui. Selanjutnya perulangan yang tidak diketahui yaitu adalah while. Nah, penggunaan sederhananya dimana di sini ketika countnya kita mau definisikan variable count, untuk countnya itu kurang dari sama dengan 5, maka dia akan melakukan iterasi. Di sini dia kondisinya akan berhenti ketika si count ini tidak lagi kurang dari sama dengan 5. Jadi dia akan terus mencetak sampai nilainya lebih dari 5 seperti itu. Nah, ini kalau dijalankan akan mencetak semuanya. Lalu untuk menghitung faktorial, di sini program untuk menghitung faktorial sama konsepnya seperti sebelumnya, hanya saja dia mengalikan nomor sesuai dengan faktorialnya. Jadi faktorialnya 1, terus untuk nomornya itu nanti dikalikan terus sudah sampai dengan 5. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 5 seperti itu. Jadi dia akan menggunakan beberapa kali perbaharui nilai seperti itu. Jadi nilainya untuk faktorial 5 dan 120. Kemudian untuk menghindari tak terbatas, kita tentunya sama seperti sebelumnya kita kasih kondisi supaya nggak ada menutup loop, sama 1 sampai 5 juga ini. Kemudian untuk di dalam while itu kita bisa menambahkan break apabila untuk pemberhentian awal dari kode jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini kan numbernya sama dengan 3. Jadi ketika nomornya sama dengan 3, maka dia akan stop, berhenti. Hanya print 1 sampai 2 doang. Kemudian untuk di next ini iterasi loopnya dari 1, 2, 3, 4, 5, dia akan melanjutkan apabila dia nomornya ketika dibagi modnya dibagi 2 itu sisa 0, artinya dia adalah benar. Nah, dia jadi hanya cuman mencetak nilai yang lebih dari 0, yang dibagi 2 tidak sisa 0 alias ganjil. Sekian untuk codingan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.